Halo teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama kita menyaksikan penuturan dari almarhum Om Frans Rijoli tentang sejarah berdirinya benteng di Victoria dan yang merupakan cikal bakal berdirinya kota Ambon. Seperti apa ceritanya? Sama-sama kita simak. Let's go! Jadi hari itu jatuh pada 25 Maret. Hosa itu, saya tahu arti apa, tapi kira-kira saint atau apa, suci. Senora itu perawan. Kemudian Annunciada itu bahasa Inggrisnya announcement, pengumuman. Jadi pengumuman kepada perawan Maria. Itu 25 Maret 15. Nah, tapi mulai dibangunlah, tetapi karena terlalu full di sana, maka pembangunan belum selesai lagi, orang sudah pindah dengan rukun keluarga. Jadi ada yang tinggal di dalam benteng, tetapi Portugis punya sekutu karena daerah-daerah mulai dari Urinese sampai di Sadiwe sampai di Halong itu semua sudah Katolik. Dan orang-orang itu datang selalu dapat serang dari itu. Oleh sebab itu datang bagian di dekat dengan benteng yang dibangun itu. 1575 dimulai berkembang dan perkembangannya sangat pesat. Nah, jadi mulai dibangunlah benteng bersegi 4. Dia punya sudut-sudut itu namanya bastion. Itu tempat terjaga, itu ada satu di belakang sana. Saya lihat dia punya stupa itu dulu di atas bastion. Jadi sudut 4. Kemudian dari tahun 1580 sampai 1590 itu berulang kali benteng ini diserang oleh suku, gabung dengan orang Jawa, gabung dengan Portugis juga datang serang, tapi dia berhasil bertahan. Nah, sampai ketika 1599 Belanda punya kapal yang pertama tiba di situ di bawah pimpinan Stephen van der Hazen. Ya, itu merupakan ekspedisi pertama dari Belanda yang sampai di Mas Stephen disambut dengan baik di situ. Karena apa? Karena untuk melawan Portugis sekarang ada Belanda yang kelihatannya cukup kuat, persenjataan cukup baik. Lalu serang benteng tapi saya berhasil. Lalu Stephen bilang, oke, kita akan pulang ke Belanda, nanti kita kembali dengan pasukan yang lebih banyak dengan persenjataan yang lebih besar. Di dalam pemerintahan kota, orang Belanda izinkan orang Ambon turut menentukan haluan pembentukan kota ini dengan adanya anggota parlemen duduk dalam parlemen kota di September. Oleh sebab itu, oleh para akademisi Universitas Padimura tahun 1870-an gitu, orang menetapkan tanggal 7. Tapi kalau kita mau lihat kedatangan batu pertama itu 25 Maret. Berarti apa? Timnas Kota Ambon salah? Kita yang bilang salah. Tergantung sudut pandang dong, lihat. Tergantung sudut pandang. Kalau buat Kota Ambon berarti itu September itu dari sisi pemerintahan. Iya. Nanti kata ini ulang tahun 2 dong. Dari politik kan dong. Dari segi historisnya, Ya, sisi historis dan sisi 25 Maret. organisasi. Jadi 1778 dan tadi ditentukan 1754 kerusakan besar. Perbaikannya 1778. Ada 20 tahunan berarti Om ya. Ayo yang mana hadiah? Iya. Disumbang kepada Komandan Militer Maluku, Letnan Kolonel Paceto, sebagai kenang-kenangan hari tentara pertama di Amboina, hari peringatan tentara, yaitu pengambil alihan Fort Nusa Sendora atau Kota Laka yang sekarang bernama Victoria dari Portugis kepada Belanda. Oke teman-teman, sekian dulu vlog pendek saya kali ini, di mana kita sudah sama-sama boleh mendengar dan menyaksikan penuturan dari Om Frans Rijoli, salah satu tokoh sejarah
di Maluku. Hormat buat Om Frans yang telah berpulang. Semoga diterima di sisi Tuhan. Sampai ketemu di video-video dan vlog-vlog saya selanjutnya. See you.